Al-Habib Abdullah Haddad menasihati kita, jangan sampai kita ini lupa mati. Lupa mati berkepanjangan. Ingat mati terus kelas 1 ya, daripada para anbiya wasiddiqin. Kalau lompat kelas 3 parah itu. Panjang angan-angan kelewatan, lupa matinya terus. Yang ketiga ini. Nah kita ini yang ke tengah aja, yang kedua itu. Yang kedua itu yang kembali kepada hadis, ada hadis tengah-tengah, yaitu kamu soal akhirat seakan-akan mati besok. Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan wa'mal li dunyaka ka'annaka ta'ish abadan. Oh kama qala. Beramallah urusan akhirat seakan-akan kamu mati besok. Jadi kalau ibadah, ini ibadah terakhir. Puasa Ramadan, jangan Ramadan terakhir. Jadi ibadahnya keren nanti. Wah serius. Sholat terakhir. Ada 2 orang syekh teman dulu ya, ketemu, akhirnya karena sama-sama alimnya saling memuliakan. Kamu jadi imam. Wah, udah kamu. Akhirnya ada satu di antaranya mengatakan, kalau kamu suruh saya terus kayak jadi imam, ya sudah, saya nggak mau ngimami lagi, nggak mau sini lagi. Kata temannya, sejak kapan kamu sholat nganggap sholat itu masih ada sholat lagi? Kita ini diajarkan kalau mau sholat akhir ya. Kita masuki Dzulhijjah, jangan-jangan Dzulhijjah terakhir ya. Makanya kalau punya duit berangkat haji, bisa nggak? Amin. Nanti saya tanya, bisa tidak Pak? Amin. Iya jelas amin. Nggak bisa ya. Tahun depan insya Allah di dalam hatinya pengen haji, amin. Pengen haji, jangan belum apa-apa sudah kayak saya ini nggak bisa haji. Jangan. Berapa banyak orang punya duit nggak haji, dan berapa banyak orang yang nggak punya duit bisa haji. Itu panggilan Allah Subhanahu Wa Taala ya. Maka panggilan Allah Subhanahu Wa Taala ada 3 ya. Panggilan sholat, cepat-cepat ya, menghadap Allah Taala, tapi dalam keadaan suci daripada najis. Jangan sampai belum cebok sholat. Ini pelajaran loh. Jangan sampai kita belum cebok, kita wudhu sudah tapi belum cebok, gimana? Hilangkan najis ya kan. Ada janabah, hilangkan janabah. Ada akbar, hilangkan. Kemudian kita menghadap Allah SWT, panggilan, dan cepat. Yang kedua panggilan haji nih, ya Allah pingin berangkat, cuma tidak ada ya. Itu musafah ya. Jangankan menghadapi orang tua, menghadapi anak, anaknya mana? Dihadapi anak, dosanya habis. Nah, datangi anak, datangi istri, silaturahim, datangi keluarga, saudaranya, itu diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Silaturahim. Maka kita mohon kepada Allah Taala ketika dijemput oleh Allah Taala, mudah-mudahan dosa kita diampuni semuanya. Kita masuki bulan Dzulhijjah, jangan Dzulhijjah terakhir. Makanya kalau punya duit, ayo beli kambing. Nah, bisa beli kambing. Nabi tiap hari Idul Adha nyembelih kambing 2. Saya bilang Nabi Muhammad miskin. Saya bilang Nabi Muhammad itu melarat. Nabi Muhammad itu milih melarat. Kalau kita nggak milih sugih, akhirnya melarat. Nabi Muhammad kepinginnya miskin, kaya terus, karena orang kalau dekat kepada Allah ya takil ya ja'alahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib wa may tawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh innallaha balighu amrihi qad ja'ala li kulli syai'in
Nabi Muhammad SAW selalu milih miskin. Uangnya nggak habis-habis Nabi Muhammad SAW. Setiap Idul Adha nyembelih kambing 2. Diniati untuk Nabi, keluarganya, dan umatnya. Makanya kalau orang miskin nggak bisa nyembelih kambing, nggak usah sedih. Orang miskin, orang fakir nggak bisa nyembelih kambing, nggak usah sedih. Nabi Muhammad SAW sudah menyembelihkan kambing untuk kalian. Nggak usah sedih. Tapi tetap hatinya ingin berkorban, ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau ada duit, jangan sapi 7 orang terus. Pisan-pisan sapi saya 1, gitu. Istri Nabi itu sapi, istri Nabi itu sapi. Kalau punya duit, kalau nggak bisa sapi, kok kambing nggak bisa, beli ayam. Tapi jangan kasihkan masjid. Saya mau sembelih dewe. Kambing kasihkan masjid. Kalau ayam sembelih sendiri. Itu pendapat Ibnu Abbas. Alternatif karena tidak punya, karena mau iraqatul dam, meneteskan darah untuk mendekatkan diri, dan juga ngambil ibrah kebinatangan, sifat binatang habisi. Manusia menjadi manusia yang sempurna dengan akalnya. Apa artinya nasab kalau nggak ada akalnya? Apa artinya ilmu kalau nggak ada akalnya? Apa artinya harta kalau nggak ada akal? Apa artinya kedudukan kalau nggak ada akalnya? Nabi Muhammad SAW sampai berbicara kepada Sayyidah Fatimah, pentingnya orang itu bertakwa kepada Allah. Ya Fatimah aliki bi anfus. Kalau Sayyidah Fatimah saja dikata begitu, apalagi Fatimah yang lain, apalagi yang lain-lain, apalagi bani-bani yang lain. Dan jangan sekali-kali menafikan nasab. Kemuliaan mulia, nasab itu mulia. Sampai bilang nasab mulia. Cuma apa artinya nasab kalau diandalkan, kalau disombongkan, itu loh. Jangan kemudian mengatakan ilmu nggak ada manfaat. Ilmu itu penting, mulia. Tapi apa artinya ilmu kalau nggak ada ketakwaan? Harta penting, mulia, bisa haji, bisa umroh, bisa sedekah, bisa silaturahim. Tapi apa artinya harta kalau nggak takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kedudukan penting. Ibadahnya mereka orang punya kedudukan, imam itu 70 kali lipat dengan orang yang nggak punya kedudukan. Walaupun setingkat RT. Kalau ngerti dari sisi ini, orang akan berebutan untuk jadi pemimpin. Kalau 70 kali lipat, imam adil. Kalau bisa imam adil. Kalau enggak, maka jangan berani-berani ingin jadi imam. Kalau nggak bisa jadi RT aja. Tapi malah sebaliknya, RT nggak mau. Begitu lurah rebutan, presiden rebutan. Jadi sekali lagi, jangan kemudian menafikan suatu kemuliaan. Mulia. Di Indonesia ini ada raden-raden, jangan dihilangkan. Keturunan raja, keturunan ulama-ulama, jangan dihilangkan. Orang kuda saja ditulis nasabnya. Nggak ngerti, coba ke saudara Akhina Tole itu. Kemarin umroh. Punya kuda, itu ada nasabnya. Masa lancang mengatakan nggak perlu nasab? Perlu nasab. Cuma jangan sombong kalau punya nasab. Bagi yang nggak punya nasab, jangan kemudian hasut menafikan nasab. Yang penting takwa. Ente takwa enggak? Ente nggak ada nasab, nggak ada ilm, nggak ada takwa lagi. Apa yang mau dibanggakan? Tetapi beginilah ajaran. Bagi yang punya nasab, nggak punya nasab,
tapi ada ketakwaan. Daripada saya punya amal, saya nasab umpama tapi nggak ada ketakwaan, doakan saya biar saya seperti engkau. Jadi saling menghargai. Coba lihat di kitab Ihya ya, bagaimana siapa nih, Zaid bin Haris ya. Zaid bin Haris itu orang alim ya. Ketika datang Zaid bin Haris, Ibnu Abbas, keluarganya Nabi, Ibnu Abbas itu keluarganya Nabi, berdiri menghormati ya, sampai kemudian Zaid bin Haris mengatakan tawaduknya, jangan udah nggak usah. Kemudian mereka mengatakan biarkan kami menghormati ulama. Demikian memang ajaran Nabi, menghormati ulamanya tanpa melihat kekurangannya. Kalau melihat kekurangannya, ini sekarang terjadi ya, melihat kekurangan kelihatan semua. Manusia dicari kekurangan, ya nampak semuanya. Akhirnya bagaimana kita akan mahabbah, bagaimana kita akan mencintai ya. Kemudian Zaid bin Haris ya, ketika turun dari kuda mendapati siapa, Ibn Abbas, ketika salamah ditarik. Ibn Abbas jangan. Ibn Abbas ya Zaid bin Haris gurunya mau cium tangan, jangan. Katanya siapa ya? Katanya Zaid bin Haris, biarkan, ini ajaran Nabi bagaimana kita menghormati ahlul bait. Ya, waduh, saling mulia. Di mata mereka saling melihat kemuliaan orang lain dan lupa kemuliaan dirinya sendiri, sehingga kehidupannya orang muslim, orang-orang yang terdidik semacam itu tidak ada kegaduhan. Sekarang terjadi kegaduhan, kenapa? Masing-masing melihat dirinya sendiri ya. Yang punya nasab bagaimana dimuliakan nasabnya, yang punya ilmu bagaimana dirinya dimuliakan karena ilmunya, yang punya harta dimuliakan bagaimana dengan hartanya, yang punya kedudukan dimuliakan gitu. Yang nggak punya hasud, yang punya sombong. Wis, ini putu-putu ini iblis semuanya. Tapi kembali kepada ajaran Nabi Muhammad SAW, semakin pada gemetar dengan amanat. Yang punya kedudukan gemetar, takut amanat. Yang punya harta amanat. Yang punya ilmu amanat. Yang punya nasab amanat. Siapa yang minta, ya Allah lahirkan saya menjadi cucunya ini? Ada? Tidak ada. Itu sudah lahir dalam keadaan begitu ya. Dan nggak perlu dicari-cari saya nasabnya nyambung atau tidak, nggak perlu nyari. Jangan-jangan saya biarkan, sudah dari abahnya sudah tulis. Nanti di hari kiamat, nanti zamannya siapa nih, Imam Mahdi ya, yang penting kamu tulis ayahmu siapa, kakekmu, sudah wes ya. Nyambung atau tidak nyambung urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Nanti zaman Imam Mahdi, orang yang nyambung kepada Nabi Muhammad itu nampak lebih banyak daripada yang kelihatan nyambung. Sehingga di sini rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang nampak dengan yang nggak nampak. Seperti wali Allah Ta'ala itu ada yang nampak, ada yang nggak nampak. Pernah lihat wali Allah? Ya, nggak jawab. Pernah lihat wali Allah enggak? Wali Allah nampak, lihat ya? Kelihatan. Siapa wali Allah? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Di Al-Quran dibongkar. Cuma kita ini bodoh, menilai wali Allah itu yang harus terbang, punya karomah. Akhirnya Dajjal datang dikira wali Allah itu. Tukang sulap dikira wali Allah. Wali Allah itu yang bertakwa kepada Allah. Alladzina amanu wa kanu yattaqun, beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu mana? Ya, banyak, bisa nemui banyak wali Allah. Tapi Allah Ta'ala rahasiakan, sehingga yang tahu wali kecuali wali. La yadriful wali illa wali. Kadang ada orang diri wali, nggak tahu kalau diri wali, tapi sebenarnya dia itu wali. Yang buruk itu kalau dia merasa wali, dan orang-orang anggap dirinya wali, padahal di mata Allah bukan wali. Waduh, parah.
Yang masih aman dia ngaku wali, tapi orang nggak ngakui kalau dia wali, dan Allah juga nggak ngakui dia wali, kan beres ya. Pengertian berarti. Aman. Dia ngaku-ngaku sendiri, orang-orang nggak yakin dia wali, dan Allah pun nggak ngakui beliau. Tapi bertebaran banyak orang-orang yang diangkat oleh Allah wali, orang-orang nggak tahu wali, dan dia juga nggak tahu kalau dirinya wali itu. Karena untuk aman Arab, berapa kali bumi itu sudah mau dihancurkan gara-gara wali-wali yang bertebaran. Orangnya biasa dan nggak nganggap dirinya wali, dan tidak ada pengangkatan dirinya wali, dan tidak ada kabar gembira dari yang lain kalau dirinya wali. Merasa dia dosa, merasa dia kekurangan, dan lain sebagainya. Hikmahnya kewalian itu tidak ada yang tahu. Tujuannya apa? Supaya kita ini saling memuliakan satu dengan yang lain. Jangan-jangan dia wali. Wa'taqid kulla lailatul qadra wa'taqid kulla malakat hadra. Yakinlah setiap malam itu Lailatul Qadar. Jangan-jangan malam ini Lailatul Qadar. Sehingga tidak meremehkan malam. Apalagi sini sudah malam, masuk malam walayalin asyar. Ada yang mengatakan walayalin asyar malam-malam 10 daripada Dzulhijjah. Minimal maghrib isya ini duduk kayak gini wis, dikir mau didik sendiri atau duduk bersama-sama yang lain, baca Quran, baca dzikir, baca ilmu sambil nunggu isya. Minimal mau nambah ya silahkan. Habis selesai makan malam nambah dzikir lagi ya silahkan. Lanjutkan lagi tahajud silahkan ya. Tapi minimal menghidupkan antara maghrib dan isya, karena qiyamul lail itu dari sebelum maghrib itu sudah qiyamul lail. Qobliyah maghrib, ba'dal maghrib, tapi silahkan qobliyah maghrib mau kerjakan silahkan, ditinggalkan silahkan. Cuma yang muakkad itu ba'dal maghrib minimal 2 rakaat. Kalau mau melakukan sampai 3 salam berarti 6 rakaat. Di kitab Risalat Mawan itu seperti ibadah 12 tahun. Bagaimana kalau di malam-malam 10 ini ya, hari-hari 10 ini sampai tanggal 10, ini keutamanya luar biasa. Siangnya digunakan untuk puasa. Nabi Musa itu puasanya malah dari awal Dzulqa'dah ya, setelah sebulan 30 hari tambah lagi 10. Setelah itu diajak dialog langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang makom itu dengan ibadah, tidak ada makom dengan tiduran, tidak ada. Pun cari dunia yang murahan aja banting tulang, masa urusan akhirat mau tidur-tiduran? Wah, yang penting tidak ada yang penting. Urusan dunia aja tidak ada yang penting. Udah ya, nggak usah kerja. Ya, gimana ya, harus kerja, harus semangat. Nah, kalau urusan dunia dan semangat ya kan sudah jelaskan ya. Apalagi urusan akhirat ya. Ini kita jangan meremehkan malam ya, jangan meremehkan malam, dan jangan meremehkan orang. Jangan-jangan itu khidir ya, maksudnya jangan-jangan itu, karena Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Khidir itu di mana-mana, berjalan di mana ya. Apa maksudnya selain Nabi Khidir? Wali Allah, kekasih Allah. Jangan. Dan juga di sini hikmahnya ada habaib yang masyhur, ada yang mastur. Ya, ada yang masyhur, memang ada catatan, ada yang enggak tercatat. Dan perhatikan yang tidak tercatat bukannya terputus. Hati-hati, ini fitnah yang terjadi kayak gini. Ya. Kita nggak menyalahkan satu oknum atau siapa wis, tapi di sini catatan yang harus kalian pahami, jika tidak tercatat bukannya terputus, dia punya catatan sendiri, cuma nggak ada syahid ya sudah. Kadang dipanggil kiai, dipanggil gus dan sebagainya, sehingga kalau kita menemukan ada orang saya punya ini ya sudah, cuma kita ada panggilan yang uruf. Di sini ada panggilan Habib, ada panggilan Said, urufnya Said Muhammad Maliki. Susah kalau panggil
Al Habib Muhammad Maliki, karena urufnya Said Maliki. Ya, ada lagi panggilannya Andi. Andi itu artinya Sayyid. Aneh mana Andi? Ada nggak ada di sini Andi? Andi itu artinya Sayyid. Ada daerah tertentu Andi. Andi itu Sayyid. Ada lagi panggilannya Ayib. Di Palembang itu Ayib. Di Jawa Barat Ayib. Ada panggilannya lagi Y. Ada panggilan, ada macam-macam. Hurufnya. Khudil afwa. Kalau kita ini sudah dipanggil di masyarakat dengan panggilan Habib, dipanggil Kiai, dipanggil Gus, sudah dipanggil apa kehormatan, lalu kok ada orang nggak manggil kita dengan panggil kehormatan, khudil afwa, maafkan aja. Saya dipanggil Salahuddin, nggak ngerti kalau saya ini Ustaz. Pondoknya loro loh. Sombong. Khudil afwa. Alhamdulillah punya agama kayak gitu. Agama itu pegang, guys. Diperintahkan begitu. Dan ketika ada orang dengan memanggil begitu, bahkan dengan hinaan, itulah teguran buat kita. Karena manusia itu kalau punya kemuliaan lama-lama takutnya sombong, jadi Fir'aun. Maka Allah Ta'ala datangkan orang yang menghina, biar matang gitu loh. Kalau tidak menteh terus, urip di dunia menteh terus. Biar matang. Nah, ada sesuatu yang memanaskan kita. Panas, matang, guys. Beras itu kalau nggak dipanasi, tengkeletis. Ada sesuatu yang bikin hawas. Wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'annas wallahu yuhibbul muhsinin. Kadhimil ghaidh, bikin marah. Orang-orang yang kadhim, menahan marah. Wal 'afinas, dan maaf. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai. Ya, pahala kayak apa itu kalau kita ini dicintai oleh Allah Subhanahu. Makanya kita ibadah hatta yuhib, sampai nanti Allah Ta'ala mencintai. Nah ini sudah dinas ini. Kalau kita sudah melangkah dua, menahan marah, memaafkan, wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah Ta'ala mencintai orang-orang yang berbuat baik. Khudil afwa. Ya. Tapi kalau itu anak kita, itu murid kita, ya diingatkan. Ya anaknya kita manggil Salahuddin, Salahuddin. Sini. Anaknya sendiri, muridnya sendiri, ya enggak apa-apa, diingatkan. Ya. Ada ya enggak diingatkan sampai sekarang, manggilnya itu. Ya, manggilnya namanya, ponaannya. Jadi namanya Mustafa. Mamang dirinya manggil papa. Dia ngomong dirinya papa. Papa itu pingin ini dari kecil sampai besar, sampai ponakan-ponakannya manggil papa. Ya. Atau karena ponakan-ponakan manggilnya Ami, sampai anaknya sendiri manggilnya Ami. Ada itu. Nah, diingatkan, kok Ami? Abi, aku papa ya. Abi. Diingatkan. Kalau enggak, ya terus. Muridnya diingatkan. Ya diajari, Pak Guru. Kalau dibiarin, Salahuddin ya pasti. Ya diingatkan. Ustaz, panggil Abi, panggil Mama. Enggak apa-apa, pendidikan. Diajari cium tangan. Enggak apa-apa muridnya sendiri. Kalau enggak ya seperti sekolah-sekolah luar, salaman begini. Coba sekolah-sekolah ada pendidikan. Ya, dari kecil, ayo Mustafa, diajari. Ya. Tapi kalau orang tua bolak-balik nih. Karena nih baliknya itu keberkahan, dia kerja, cari nafkah. Ya, maka orang tua ini bolak-balik. Kalau guru bolak-balik, terserah, nggak ada anjurannya. Kalau dari hati, silahkan. Ya, kalau sampai bolak-balik sampai 5 kali, sampai ke pelintir, tanggung jawab. Bil barokah, tapi kalau nyakiti, lihat keadaan lah. Ya Allah, sampai habis selesai sofa, pasti ke tukang pijit. Ya. Keadaan, mahabbah, cuma lihat keadaan lah. Ya. Masalah apa gitu? Hah?
Alhamdulillah tadi. Belum selesai masalah nasab, selesai ya? Allah. Wes gitu. Jadi ada hikmahnya ya, kejadian-kejadian kemarin itu deh. Tapi saya dari dulu lagi. Dari dulu ya, kenalan-kenalan saya gini, oh ahlan sahlan marhaba. Cuma kembali kepada huruf. Ya, kita sudah dipanggil umpama ustadz, lalu kok nggak dipanggil ustadz, khudil apa? Tapi wa'mur bil urfi, perintahkan dengan uruf. Ketika orang lain, ya, Ustadz Abdul Somad, panggilnya Abdul Somad, sini, panggil Ustadz Abdul Somad. Itu Ustadz Taufik asal panggil Ustadz Taufik, Taufik. Pelintir, no. Yang akhlak. Lu itu nggak akhlak ya, kita yang akhlak. Kalau masa orang nggak akhlak dibalas nggak akhlak. Itu Habib Rizik, panggil Habib Rizik. Kalau semuanya udah manggil Habib Rizik, orang sudah manggilnya Habib Bagir, Habib Bagir. Kalau orang manggil Habib Lutfi, Habib Lutfi. Oh tapi kan nasabnya nggak nyambung. Ente Allah ya. Jadi akarnya itu kurang kuat berarti. Kita kan punya kiai-kiai besar-besar sih. Masuk gara-gara 1-2 orang ini, mukanya saja kita masih ragu. Bukan menyepelekan, bukan. Mukanya saja kita masih ragu. Daripada Habib Lutfi menjelaskan bagaimana nasab itu begini-begini. Putranya Sayyidina Husain itu Imam Ali Zaidi punya anak, Imam Bakir, Sayyidina Bakir punya anak, Sayyidina Ja'far punya anak, Sayyidina Ali Uridi punya anak, Muhammad Nagib punya anak, Sayyidina Isa punya anak, Imam Muhajir punya anak, Ubaidillah. Dijelaskan Habib Lutfi terus sampai ke sunan-sunan itu. Lah kok ada muncul ini kok percaya? Lo ada kitab, memang ada kitab yang lain sih, biarkan kitab ini. Tapi kitab ini nanti coba lihat yang ahlinya biar buka. Oh ternyata kitab ini punyanya orang Syiah bermadzhab Itsna Asyariyah. Ini imam ini ternyata kitab ini fiktif ini karena dibuka marjaknya. Kitabnya imam ini ternyata ini tidak ada disebut nama, sudah kebongkar semuanya. Maksudnya begini, kita kan kalau percaya dengan 3 orang atau 2 orang ini, berarti kita menyalahkan ulama-ulama kita, kiai-kiai kita. Rotib haddad hilang, rotib atos hilang, hol hilang semuanya. Ulama-ulama hebat-hebat itu hilang semuanya. Terus kita mau ikhlas itu. Na'udzubillah min dzalik. Hilang semuanya. Umpama kita bicara umpama salah. Nah, kita nggak salah. Di kitab Jawarul Uluyyah ada rombongan ziarah. Dianggap ini orang makom-makom hebat-hebat semuanya. Kita Jawarul Uluyyah. Ziarah di situ, berdoa, hajat-hajatnya selalu dikabulkan Allah Ta'ala. Berdoa di makam itu, minta kepada Allah dikabul, karena yakin mereka itu orang-orang soleh. Tiba-tiba ada orang jadab yang Allah Ta'ala bukakan hatinya, tapi jadabnya dia mengatakan, kalian di kubur ini ngapain di sini? Ini kuburan orang-orang besar, orang mulia. mereka keledai semua ini. Kamu ziarah ke orang-orang, tidak ada makomnya, tidak ada kedudukan di Allah Ta'ala. Mereka bagaikan keledai katanya. Subhanallah, Allah Subhanahu Wa Ta'ala begitu dia orang ini dan memang benar, langsung seketika sudah Allah Ta'ala tutup dan tidak dikabulkan lagi. Berarti apa nih Pak? Berkat husnudzon, umpama salah ini, kita ini nggak salah, dan juga kita ini bukan ngarang-ngarang, tetapi kita ngikuti ulama-ulama yang alim-alim.
Allah ya karim. Kembali kepada malam ini. Dzulhijjah ini. Ya, Dzulhijjah ini jangan kita remehkan. Dzulhijjah ini kita agungkan. Tambah mepet, tambah seru ini. Besok tarwiyah. Dianjurkan puasa. Karena khawatir tarwiyah itu Arafah. Dan Arafah puasa yang luar biasa. Dikatakan puasa Muhammadi. Ya, dikatakan Muhammadi, bukan Muhammadiyah ya. Muhammadi nisbat kepada Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi Muhammad mengharap bisa menghapus dosa yang lalu dan akan datang. Kalau Muharram, Musawi. Karena puasa dinisbat kepada Nabi Muhammad, Nabi Musa alaihissalam. Bisa menghapus dosa yang lalu. Tetapi kalau Arafah yang lalu dan akan datang. Hebat. Dan ada catatan. Ditambah lagi hikmahnya. Kalau yang akan datang berarti orang yang puasa Arafah dipanjangkan umurnya. Keren ya. Jangan ngomong keren toh, poso lah. Sekarang hadir mau majelis wajib niatkan puasa, sahur. Ya, sepakat lah. Ya, sepakat. Saya mantap ya. Ya, puasa ya. Dan diniati juga menggodok barangkali ada puasa-puasa yang kita enggak benar atau enggak sah ya atau apa, atau pas-was dan sebagainya. Ya, kita untuk bayar betul. Apalagi kemudian takbiran mulai Arafah. Takbiran mulai apa? Jadi kalau lebarannya Kamis ya, maka Arafah hari Rabunya itu mulai takbiran. Tapi takbiran apa? Takbiran muqayyad. Muqayyad itu terikat dengan selesai sholat, baik wajib maupun sunnah. Baik wajib maupun sunnah. Muqayyad ya. Habis adzan subuh, sholat sunnah subuh, maka takbiran sendiri. Nanti wiridan. Kemudian sholat wajibnya subuh, takbiran berjamaah. Dari tanggal 9, 10 lebarannya, setelah 12-13 ayam tasyrik, sore selesai. Habis selesai, ya sudah nggak ada takbiran lagi. Itu takbir apa namanya? Muqayyad. Adapun mursalnya sama dengan Idul Fitri. Kalau Idul Fitri itu mursal tok. Mursal itu bebas, mau selesai sholat maupun di luar sholat, di dalam masjid maupun di luar masjid, kapan saja. Makanya ketika mau takbiran mulainya tetap ba'dal maghrib. Jadi bocah-bocahnya pak takbiran sore, enggak. Loh katanya mulai tanggal 9 itu muqayyadnya. Mursalnya nanti tetap ba'dal maghrib sampai sholat. Kemudian Idul Adha itu hari besar. Coba jawab, Idul Fitri sama Idul Adha agungan mana? Afdolan mana? Afdolan Idul, tapi kok gini ramenan Idul Fitri. Kenapa? Nah, maka dimeriahkan sebelumnya dengan puasa. Pantas Idul Adha kerempiang anyep, kok nggak kurang sari. Nah, pingin sari, maka dengan puasa. Coba rasakan. Ya, begitu Arafah sore buka, ya puasa itu, puasa Arafah, maka dengar takbiran sari. Kemudian kalau punya baju baru Idul Fitri, jangan semuanya dipakai. Sarungnya jangan dipakai semuanya, sisakan untuk Idul Adha. Nek duwi
atau minimal ya dilempit lagi ya, kemudian dipakai untuk Idul Adha. Itu enggak apa-apa karena manusiawi, dari kecil kita begitu kan, senang karena apa? Itu ada puasa, ada ibadah-ibadahnya, dihidupkan begitu. Ada lelean itu di Masjid Nur sampai sekarang itu. Nanti jam 2 atau jam berapa itu ya? Kalau di Masjid Wakaf jam 10 ya. Ya. Gak tahu sampai sekarang ya? Sampai sekarang. Coba, oh benar benar. Kemudian ibadah-ibadah yang lain, takbiran. Kemudian jangan lupa tidak makan. Jadi kalau Idul Fitri disunahkan ya untuk makan, biar tahu kalau itu Idul Fitri makan. Ya. Kalau Adha disunahkan tidak makan, tapi jangan diniatkan puasa, haram malah. Apa itu soma bukan dapat pahala, dosa. Karena itu hari diharamkan puasa. Lah Nabi Musa, memang syariatnya Nabi Musa sampai tanggal 10 itu. Puasa sampai tanggal 10. Lah syariatnya Nabi Muhammad SAW itu 10 diharamkan puasa. Nah terus imsak saja, menahan makan, juga menahan minum sampai sholat id, biar pertama yang masuk adalah daging korban. Nah, ini ada yang salah berarti. Ada yang salah. Ada sunnah yang berat, memang berat untuk kita lakukan. Jadi habis sholat selesai, neng kebun nyembelih dewe, neteni dewe, kemudian ngambil daging, dan pertama daging disate, dimakan langsung, sebagian dan sisanya dibagikan yang lain. Itu Nabi SAW. Nah, kita nyembelih ayam berak bisa meletus, bisa ucul. Niatnya habis sholat id mau nyembelih dewe, jebule udah kang karo utus. Aduh. Nah, berarti ada yang coba latihan. Atau kalau enggak, minta tolong kepada yang menjaga, tolong isu ya, yang penting sholat id ya langsung sembelih, ya, tolong bisa itu diambilkan daging, dan yang pertama biar kita nanti makan pertama daripada daging itu, kalau bisa. Tapi mangangel, prakteknya angel. Coba. Karena tujuannya imsak, tidak makan itu tujuan biar nanti pertama yang masuk adalah daging korban. Kalau enggak ya opor ayam sih, pemanasan biar perutnya nggak kaget ya. Biasanya mangani ayam, ono wedhus. Itu amalan-amalan, mungkin ada ustadz-ustadz atau habib-habib yang lain yang sudah menyinggung, tapi ini kita sampaikan litabarruk, biar penyegaran dan termotivasi untuk beribadah. Dan bagi yang nyembelih ya, bagi yang nyembelih, kuku jangan dipotong, rambut wis power wis dawa-dawa sithik. Begitu kambing disembelih dipotong, dan disunahkan melihat, dan jangan ngomong ini korbanku, kecuali ketika disembelih Allahumma hadhi udhiyati fataqabbal minni ya fataqabbal. Ya, enggak apa-apa ketika menyaksikan disembelih baru ngomong. Karena ini kambing bukan udhiyah, sedangkan udhiyah itu korban. Dan korban itu, hewan korban itu adalah nama yang sudah diubah dari kambing biasa menjadi kambing yang spesial, yang ya di hari raya dan ayam tasyrik, untuk mendekatkan diri pada Allah Ta'ala. Maka berubah kambing biasa menjadi kambing yang spesial, namanya udhiyah, atau bahasa Indonesia apa? Korban, hewan korban. Jadi panitia pun harus hati-hati, ini kambing, jangan ngomong bilang korban. Mana korbanmu? Sudah, kambingmu mana? Nomor berapa kambingnya? Ya. Kemudian jangan mengatasnamakan orang lain. Nggak boleh itu. Kalau mau mengatasnamakan orang lain, saya punya kambing,
Loh, atas namanya Pak Aziz Umama. Siapa Pak Aziz? Tonggoku sebelah. Itu tidak boleh kecuali minta izin. Halo, assalamualaikum Pak Aziz. Ki aku terus tak sembelih atas nama jenengan no. Oh nggih, siap. Matur nuwun, terima kasih. Ya, sembelih atas nama Pak Aziz. Izin. Kecuali kalau keluarganya sendiri tidak apa-apa. Kalau keluarganya sendiri tidak apa-apa. Ya. Alas. Akhirnya nggak bahas masalah ini kita tadi. Ya, kembali kepada pembahasan masalah ingat mati. Ingat mati itu ya jangan sampai kelas yang satu ingat mati terus jangan. Kita tengah-tengah. Tapi jangan sampai ke kelas 3 ini lupa mati terus. Wahum maghrur. Mereka ini orang yang tertipu. Walhamqa, dan orang yang dungu. Alladzina tala alimul amal jiddan, yang lupa mati parah sekali lupa matinya. Ya, hatta ansahumul akhirah, sampai melupakan akhirat. Ya Allah, sampai melupakan akhirat. Walhahum an dzikril maut, dan melalaikan daripada ingat mati. Wa aqbalu bi qulubihim ala mahabbatid dunya, dan sampai menghadapkan hatinya sepenuhnya dengan cinta dunia. Waduh, ya, orang itu cinta akhirat. Apa akhirat itu? Sesuatu yang ada pahalanya, yang menyebabkan kita ini dicintai dan diridhai Allah. Itu akhirat, amalan akhirat, walaupun surahnya dunia. Ya, pokoknya di situ ada pahala dari itu namanya amalan akhirat. Kalau dunia sesuatu yang nggak ada pahalanya. Kalau sudah nggak ada pahalanya, apalagi ada dosa, hati-hati sudah. Wal hirs ala imaratih, dan sangat berambisi memakmurkan dunia, bikin ini, bikin itu, bikin ini, bikin itu, dan lain sebagainya. Dan saking cintanya dunia, jam'i khutomiha, sampai res-resnya, puing-puingnya dipunguti, artinya sesuatu yang ya Allah, sampai itu wis duit jutaan, sampai kok buka jualan ini lagi, jualan ini lagi, jualan. Ya. Atau kalau membuka lapangan kerja boleh. Tapi buat orang lain biar kerja, tetangga kamu suruh jaga ini, saudaramu, bagus kalau gitu ya. Tapi kalau dikuasai sendiri, dari pagi kerja sana, sorenya ke ladang, sawah, ya, malamnya lagi apa lagi? Ya Allah, nggak ngurus keluarga, nggak ngurus ibadah, naudzubillah min dzalik. Mungkin ngurus dirinya saja mungkin belum bisa, barangkali belum matus juga. Sampai ikhtirar bi zakharifiha wa zinatiha, tertipu dengan keindahan dunia dan hiasan dunia. Wa nadhila zaharatiha, dan melihat kepada bunga dunia, hiasan dunia. Allatina Allah Nabiyahu alaihi wasallam, yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah ditegur, ya, dilarang amadil aini ilaiha, agar Nabi Muhammad tidak menunjukkan, jangan sampai Nabi matanya mengarahkan kepadanya. Jadi Nabi untuk tidak mengarahkan pandangannya kepada dunia. Faqala ta'ala wala tamuddanna 'ainaka ila ma matta'na bi azwajan minhum zahratal hayid dunya linaftinahum fihi wa rizqu rabbika khairu wa abqa. Dan engkau wahai Nabi Muhammad jangan arahkan, jangan tunjukkan pandanganmu kepada apa-apa yang kami berikan nikmat, ya, kami berikan nikmat, ya, pada apa-apa yang kami berikan kenikmatan. Mata itu kenikmatan yang lama-lama hilang, dikasih model, ya, baru lama-lama bodol, ya kan. Dulu tahun 2005, wah keren ini, ya, lama-lama sudah rongsok, sudah nggak bagus, ya.
Dulu istrinya cantik, lama-lama sudah biasa. Dulu apalagi jamnya bagus, HP-nya terbaru dulu. Tidak ada orang kampung ini punya kecuali dia. Canggih. Sekarang sudah jadul. Mata itu kenikmatan, kemudian lama-lama sudah azwaja minhum, macam-macam daripada ya, azwaj di sini macam-macam daripada kenikmatan, ya, minhum dari mereka, zahratal hayat dunya, daripada bunga kehidupan dunia. Itu tujuannya kami berikan kenikmatan mereka itu linaftinahum. Kami ada tujuan menguji mereka, ya, bisa bersyukur tidak dia, ya, atau sebaliknya dia nanti kemudian melampaui batas. Tadinya sholat, sekarang sudah nggak sholat. Tadinya puasa, sekarang sudah nggak puasa. Tadinya nggak maksiat, ya, dia selamat daripada judi karena nggak punya duit. Sekarang duitnya banyak, main judi. Dia nggak bisa ngepel, nggak punya duit sih. Biasanya buat direktur wes murah, yang di apotek belinya lem dah. Sekarang duitnya banyak, akhirnya mabuk dengan duit yang banyak itu. Tadinya nggak bisa zina, sekarang zina sudah. Ya, naudzubillah min dzalik. Linaftinahum fi wa rizqu rabbika khairu wa abqa. Dan rizki Tuhanmu itu lebih baik dan lebih kekal. Jadi rizki apa? Rizki yang akan diberikan nanti di akhirat. Karena rizki, kita minta rizki, bisa saja diturunkan sekarang, bisa saja nanti. Tapi nanti walal akhiratu khairu wa abqa. Dan akhirat lebih baik dan lebih kekal. Gitu ya. Wa rizqu rabbika, ini tafsir Jalalain, fil jannah, dan rizki Tuhanmu di surga nanti. Karena kita minta rizki-rizki bisa saja di DP di dunia. Kalau enggak, ya nanti di akhirat itu khairu wa abqa. Sehingga kalau orang ngerti tentang sesuatu doa yang kita panjatkan, semuanya akan dikabulkan atau tidak, sebenarnya dikabulkan. Begitu di akhirat ditunjukkan semuanya, langsung dia menyesal kenapa ada sebagian doa-doa yang kita panjatkan dikabulkan di dunia. Coba andaikan tidak dikabulkan semua, diberikannya di akhirat semua, alangkah lebih baiknya lagi. Itu hakikatnya. Tapi kan kita kadang minta dua-duanya sih, ya, dunia fit dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Maknanya apa? Ning dunia sugih, di akhirat sugih. Itu kan tafsirnya kamu tuh. Fit dunya hasanah diartikan di dunia sugih, di akhirat sugih. Di dunia fit dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, maknanya banyak, ya. Di antara di dunia amal soleh, ya, fit dunya hasanah, amal hasanah, amal soleh. Wafilat hasanah itu surga balasannya. Dan banyak makna-maknanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wallahu a'lam. Rabbana fa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqqihna faqih lana wa qarabatin lana fi dinina ma 'allamtaka Rabbana la tatadamma illa farta wa la 'aiban satarta wa la maridan shifayta wa la ghamman farajta ولا حاجة من هواجم لك ردها ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وسلم والحمد لله رب العالمين يا رب.